Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, ada 6.236 ayat dalam Al-Quran. Ada ratusan ayatnya memanggil-manggil kita dengan sebutan wahai orang yang beriman. Kata-kata wahai orang yang beriman ini spesifik. Ini panggilan khusus, diberikan atau disampaikan Allah kepada orang-orang yang sudah percaya bahwa Dia Tuhan, sudah mengaku bahwa Allah itu Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan adalah zat yang mengendalikan, yang menguasai, yang mengatasi, yang memberi manfaat, yang memberi mudarat, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang merawat, yang menyembuhkan, yang memberi rezeki. Pokoknya semua hal yang terkait dengan kebutuhan manusia, Tuhanlah yang memenuhinya. Terkait dengan semua kebutuhan semesta raya, Tuhanlah yang memenuhinya. Wahai orang-orang yang sudah beriman kepada Allah yang menyembuhkan, silahkan melakukan upaya untuk berobat ketika sakit. Tapi Allah mengatakan bahwa perobatan yang kau lakukan adalah ikhtiarmu. Perobatan yang kau lakukan itu masuk bahagian usahamu. Jangan minta sembuh sama dokter, karena itu bukan urusannya. Jangan minta sembuh sama tabib, karena tabib tidak mungkin memiliki kemampuan bisa menyembuhkan. Jadi apa yang harus saya lakukan kepada dokter, kepada tabib? Lakukan ikhtiarmu. Allah tidak bilang kalau kau cuma berobat sama dokter kampung lantas tidak mungkin sembuh. Allah tidak bilang bahwa kalau jauh berobat cuma seorang tabib yang bisa ngobatin pakai dedaunan, berat kemungkinan untuk sembuh. Bahkan Allah meyakinkan kepada kita, jika kau tidak menemukan sekian banyak dokter canggih dengan menggunakan air putih saja pun belum tentu sembuh juga, maksudnya. Tapi bisa jadi sembuh. Kenapa? Karena itu wilayah ikhtiar. Bisakah saya sembuh kalau kemudian saya pergi ke dukun? Bisa, tapi Allah tidak suka. Pak Ustadz, kenapa dilarang? Bukankah dukun-dukun itu juga bisa menyembuhkan penyakit? Masalahnya ibu, dukun-dukun itu minta tolongnya sama setan. Itu yang Allah tidak mau. Allah mau kita berobat, minta sembuh kepada Allah. Silahkan berikhtiarnya melalui dokter. Pak Ustadz, ya, saya berikhtiarnya oke, saya tidak ke dokter. Saya berikhtiarnya ke dukun. Kan saya mintanya juga sama Allah. Di mana letak mintamu kepada Allah? Allah yang menyembuhkan sudah bilang jangan ke sana. Dia minta tolong sama setan. Allah sudah bilang dia minta tolong sama iblis. Dia minta tolong sama demit. Saya pernah pengalaman jumpain seorang yang sedang mengobatin orang. Tapi kenapa saya datang jumpain dia? Karena saya penasaran. Orang yang berobat bilang bahwa dia menyembuhkan ini pakai ayat, pakai hadis, pakai doa. Saya ikut datang. Persis dukun itu di samping saya duduknya. Mulai masuk bicara, dia awalin dengan sudah bisa kita mulai perobatan. Sudah. Tiba-tiba dia baca Fatihah, ibu, suratul Fatihah. Habis baca suratul Fatihah, dia tunduk, kemudian tiba-tiba suaranya berubah, nyapa semua orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut waalaikumsalam, tapi berubah. Tadi manggilnya adik, sekarang mbah. Sebelum dia baca Fatihah manggilnya adik,
Setelah dia baca Fatihah, nggak boleh lagi adik, manggilnya harus mbah. Ini ada apa ini, cucu-cucu mbah pada datang? Saya serius ini karena saya saksiin. Diceritakanlah penyakitnya, lantas dia bilang, ini kamu tidak banyak sholat ya, harus rajin sholat. Kalau nggak rajin sholat Allah marah. Sampai di sini bagus nggak Bu? Masih bagus. Terus habis itu dia bilang, mari saya pijat. Maka dia pun melakukan terapi pijat sama yang sakit. Habis itu dia mulai bertanya. Namanya setan tahu juga dia niat saya ngapain. Di antara yang datang ini, mbah yakin ada yang sedang heran lihat mbah ya. Silahkan aja tanya kalau memang ada yang mau ditanya. Saya bilang, oke lah mbah, kayaknya Anda tahu siapa dan kenapa saya kemari. Saya mau tanya samamu, kamu ini setan, jin, atau manusia yang sudah meninggal dunia? Dia bilang, saya mbahnya orang ini. Oh, jadi pernah hidup jadi manusia? Iya. Ah, bohong. Dia bilang, kenapa bilang saya bohong? Enggak, kamu itu jin, pasti, saya hakul yakin. Dia ketawa, hehehe. Saya tanya, umurmu berapa? 800 tahun. Ah, bohong lagi. Iya, serius, umur saya 800 tahun, kata dia. Kalau memang umurmu 800 tahun, buat saya makin yakin Anda itu jin. Terus dia bilang, udah gini aja lah nak, kalau mau tanya apa saja tanya, saya bisa ramal nasibmu ke depan. Nah, ketahuan lagi, jin. Apa yang sedang terjadi? Dia nyuruh sholat, dia ngingatin sholat, dia ngingatin buat baik. Itu kamuflase. Apalagi kalau ibu datang ke tempat dukun, yang dukunnya kita belum duduk langsung sudah bilang, saya udah tahu niat kedatangan cucu kemari. Kita langsung, wah luar biasa. Nah, ini nanti jatuh ini. Saya di sini aja. Luar biasa. Bisa ngerti ini si mbah. Begitu duduk, hilang dompet kan? Iya mbah. Kok tahu? Ya tahu. Saya kan punya intel di mana-mana. Bukan punya cuma pemerintah punya intel pak. Dukun juga punya intel. 1 juta dalam dompetnya kan? Iya mbah. Kok tahu? Iya. Belum habis duitnya. Tenang, masih bisa balik. Mbah, siapa yang ngambil mbah? Terus dijawab lagi, udahlah, nggak perlu tahu, nanti jadi sakit hati, yang penting duitnya balik. Oh iya mbah, terima kasih. Yang ngambil itu orangnya kulitnya hitam, tapi nggak usah tanya namanya, nggak jauh orangnya, satu kantor. Dilarangnya tapi dikasihnya info, dilarangnya dikasihnya info. Tahu tujuannya apa? Supaya muncul buruk sangka di otak kita, supaya datang benci. Lagi duduk di kantor, siap jam kerja, teman kita yang kulit hitam langsung bilang, Bu, saya duluan pulang ya. Pulang aja san. Dia jadi bingung, kenapa ibu ini jadi kasar sama saya? Gara-gara si mbah. Kalau dokter kan nggak begitu ngobatin. Apa keluhannya ibu? Ini pak, dada saya tiba-tiba bergetar. Oke, kita tensi dulu ya bu. Tensi dulu. Kadang cek darah dulu, kadang cek kotoran dulu. Gimana Pak Dokter? Saya belum dapat penyakitnya Ibu. Wah Pak Dokter nggak lebih hebat dari dukun kampung kami. Dukun kampung kami cuma lihat nama langsung tahu penyakitnya apa Pak Dokter. Nah di sini bedanya. Itulah kenapa Allah larang kita pergi ke dukun. Nah saya tidak sedang mau cerita dukun ini. Saya mau sedang cerita, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang yang menyatakan bahwa Tuhannya Allah, wahai orang yang percaya bahwa Allah lah yang bisa menghidupkan, mematikan, bisa memberikan gelap dan sirat terang, memisahkan lautan dengan daratan. Allah lah yang berkenan, Allah lah yang punya kuasa untuk bisa membiarkan sinabung meledak. Allah lah yang kemarin memberikan ketetapan sampai kemudian Aceh itu ada gempa. Allah lah yang kemudian menetapkan ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei sebagai negara-negara yang terpisah.
Allah yang menggenggam jiwa kita, Allah yang menentukan kapan kematian datang kepada kita, Allah yang tahu apa yang bakal terjadi jam 9 pagi besok pagi, Allah yang tahu berapa jumlah anak seorang anak gadis yang belum menikah nanti jika dia sudah menikah. Ayo, ada yang berani tebak nggak berapa jumlah anak saya? Mana kebayang? Saya mau tanya lah sama ibu nih, ibu yang tadi duduk persis di belakang saya. Menurut ibu dengan penampilan saya yang begini ini berapa jumlah anak saya? 3, baik. 5, ada yang bilang 5, ada yang bilang 3, ada yang bilang berapa lagi? Syukurin toge lagi nggak ada ya. Kalau ada bisa jadi kode sama mereka. Istri saya berapa? Alhamdulillah istri saya 1. Anak saya, nah itu dia. Saya sudah menikah sejak tahun 1996. Tapi yang namanya rezeki anak itu kan Allah yang atur, ibu. Kita mau banyak terarah Allah, kita mau sedikit ya terserah Allah. Saya sampai sekarang sejak menikah tahun 1996 hanya baru diberikan 9 orang anak. Iya, jujur Pak, kalau nggak percaya datang ke rumah saya. 9 itu 2 perempuan, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 9 laki-laki semua. Serius, masa Ustadz bohong? Ada yang nanya, betul ini Pak? Benar, 9 anak saya. Nah, siapa yang tahu? Padahal rencana saya sebelum nikah kemarin, belum kenalan sama calon, sekarang sudah jadi istri saya. Waktu saya masih sekolah, saya punya mimpi kalau bisa anak saya 7, tapi Allah kasih 9. Kemarin istri saya ulang tahun. Anak saya suruh satu-satu untuk memberikan kata, apakah itu nasihat, masukan, kritik, saran, semua sama istri saya. Ada satu yang menarik, kalau bisa ditambah adik kami lagi mie. Maksudnya tambah jadi 10. Ya, itu urusan Allah. Allah lah yang menetapkan kapan kelahiran, kapan kematian terjadi. Allah lah yang menentukan bahwa dalam sebuah rumah tangga ada atau tidak ada anak. Wahai orang-orang yang beriman, adalah orang yang tidak kehilangan keimanannya kepada Allah di saat dia kaya atau miskin. Tidak kehilangan kepada Allah keyakinannya di saat dia sendiri atau di tengah keramaian. Tidak kehilangan bahwa Allah Tuhannya, bahwa kapan di saat dia tua atau muda. Dia tetap menuhankan Allah waktu sedih, dia tetap menuhankan Allah waktu senang, dia tetap menuhankan Allah waktu sedang ada masalah, dia tetap menuhankan Allah waktu sedang tidak ada masalah. Wahai orang yang mengatakan Tuhan kalian Allah, wahai orang yang telah beriman Tuhan kalian Allah, wahai orang yang yakin bahwa solusi hanya akan diberikan oleh Allah ketika kalian ada masalah. Nah, apa seruan selanjutnya? Udkhulu, total ya. Kalau mau jadi muslim, muslim yang benar ya. Sekarang ini kita adalah orang Islam, tapi sedikit sekali orang Islam itu yang betul-betul Islami. Ayo, ngerti nggak beda Islam sama Islam? Kalau Islam itu ajaran, kalau Islam gagasan, ide, prinsip, keyakinan yang bawa Nabi Muhammad. Kalau Islami itu karakter, sifat yang semua orang pasti setuju. Jujur, semua orang setuju. Orang yang nggak jujur saja, kalau ditanya sama dia, kira-kira akhlak yang baik itu yang mana? Jujur apa nggak jujur? Mereka pasti akan bilang jujur. Pelacur, kalau ditanya sama dia, kenapa Mbak jadi pelacur? Mungkin dia akan bilang, ya sekarang kerjaan susah. Saya sudah pernah jadi tukang cuci piring, dizinahin orang. Saya pernah jadi tukang parkir, dikerjain orang. Saya pernah jualan, dikerjain orang. Saya pikir di 3 pekerjaan yang berbeda, nasib saya tetap sama, Pak. Dikerjain orang. Saya pikir kalau begini saya kan harus kreatif, Pak. Mengelola kesulitan jadi kemudahan, kesempitan jadi peluang. Ya sudah, saya jadi pelacur, Pak. Kira-kira begitu. Terus kalau kita tanya sama dia, nuraninya ya Mbak, jawab ya Mbak, kira-kira jadi pelacur itu Allah senang atau tidak? Ya enggak toh. Terus jadi pelacur itu kira-kira orang senang atau tidak? Ya enggak. Jiwa Mbak berontak enggak?
berontak, tapi kenapa dikerjain? Itu karena tingkat keimanan yang melemah. Tidak sedikit di republik ini, bahkan kita boleh bilang Muslim di Indonesia itu mayoritas. Tapi apakah orang Islam menjalankan agamanya? Tunggu dulu, berapa ayat Quran yang sedang hidup sama kita? Sejak si Ahok, nah ini harus disebut namanya ini. Kenal Ahok, Ibu? Ahok yang mana ini? Ahok yang gubernur Jakarta, yang dia jadi gubernur bukan hasil pilkada. Karena dia hasil pilkada, dia wakil gubernur yang garangnya luar biasa, yang kerjaannya paling banyak diberitakan adalah gusur kampung, ngeributin kurban. Karena selama Ahok jadi gubernur di Jakarta, itu pekerjaan paling banyak adalah memberangus syiar Islam di Jakarta. Itu kan nggak diberitakan oleh TV-TV kita, karena TV-TV kita itu dimiliki oleh si Aseng, si Akyong, si Acyong, kawan-kawan si Ahok semua, kira-kira begitu. Nggak muncul itu berita Ahok telah menutup pengajian yang selama ini sebulan sekali dilakukan di kantor Pemda Jakarta DKI. Saya tahunya dari mana? Dari host televisi yang nemenin saya di acara Mata Air SCTV, itu Mbak Elvi, itu bilang sama saya, dulu saya host di acara itu Ustaz. Kiai-kiai ternama, ustadz-ustadz ternama sering ngisi acara di Pemda DKI. Tapi begitu Mr. Ahok jadi gubernur, acara itu habis, Ibu. Kepala-kepala sekolah yang semula mayoritas lebih banyak Muslim dicopotin satu-satu, diganti sama yang bukan Muslim. Mungkin kalau kita ngikutin berita, ada satu kepala sekolah namanya Retno. Bu Retno ini dicopot, gugat ke pengadilan sampai di tingkat kasasi. MA memutuskan kasasi Pemda DKI ditolak. Bu Retno harus dipulihkan nama baiknya, jabatannya harus dikembalikan. Kenapa? Karena dia dicopot tanpa alasan, gantinya kafir lagi. Jadi supaya ngerti, jangan mau ditipu media. Yang di TV itu sering buat, karena televisi kita sekarang media propaganda. Ibu ngamuk, stres, marah sama televisi, itu urusan ibu. Kenapa beli TV? Kalau nggak mau ngamuk, jangan beli TV. Karena konten. Nah ini dia, Indonesia ini unik. Orang paling miskin sampai orang paling kaya, TV wajib ada. Setelah beli tabung, kontennya, isinya, acaranya, itu kan yang ngatur yang punya siaran. Yang punya siaran rata-rata asing. Maka ada TV yang dari pagi sampai tengah malam import dari India semua. Ya kan Bu? Ibu-ibu sekarang tanpa sadar sudah ngerti bagaimana budaya Hindu, bagaimana lagu rohaninya Hindu. Kenapa? Karena pagi sampai malam mereka saja yang siaran. Si Tapki datang ke Indonesia, histeris, wah Tapki nyampe ke Indonesia, Masya Allah. Begitu mereka merusak kita dengan cara-cara seperti itu. Setelah kita diajak nonton TV, berubahlah cita-cita anak-anak ini. Sedikit mereka yang bercita menjadi orang besar, orang bermanfaat, orang punya karir bagus. Mereka kebayang bagaimana kalau perempuan jadi artis, kalau laki-laki jadi artis. Kenapa? Cara cepat bisa kaya di republik ini. Pintu masuk jadi artis sudah banyak melalui audisi nyanyi dangdut, audisi joget, audisi lagu pop. Itu yang merupakan pintu, dan itu disebar. Mereka datang ke semua provinsi. Tujuannya apa? Menghentikan mimpi besar kita menjadi pemimpin di republik ini, menghentikan cita-cita anak-anak ini untuk semua mengatakan bahwa yang penting kita happy, negara diatur siapa, tidak ada masalah. Mereka mau berangus itu dari kita. Setelah anak-anak kita punya mimpi yang salah, mereka kejar kita dengan gelombang tsunami narkoba sampai ke pelosok-pelosok desa. Kalau saya tanya sama Pak Kepala Desa, apakah desa kita bebas narkoba? Bebas Pak, keluar masuk. Kan itu yang terjadi. Pertanyaannya, BNN ada, granat ada.
ustadz ceramah, tapi kenapa narkoba masuk sampai tingkat lorong? Kalau jadi partai, ini partai paling besar di Indonesia sekarang. Orang di penjara. Saya pernah ceramah, insya Allah nanti saya pergi lagi ke Rutan Tanjung Mustafa. Di sana itu pernah ceramah wakil dari Dekumham. Wakil dari Dekumham ini cerita di kata sambutannya. Saya baru ngerti plastik merah sama plastik hitam. Rupanya tembok luar itu kalau dilemparkan plastik merah itu tanda yang masuk ini, kalau dilemparkan plastik hitam. Maksudnya apa? Titipan keluar masuk narkoba tetap bisa masuk ke dalam. Teman saya mantan tahanan narapidana itu bilang sama saya, narkoba malah aman kalau di luar dikejar polisi, di dalam dijaga sipir. Aman. Dan itu rahasia umum. Semua orang tahu ceritanya. Bahkan dia bilang, saya punya teman satu sel Pak Ustaz, seminggu keluar udah masuk lagi. Ketika ditanya, kenapa cepat kali ditangkap? Ini serius, saya tidak sedang bercanda. Teman saya ini Ustaz juga dia, sudah keluar sekarang. Ditanya kenapa masuk lagi baru seminggu? Jawabannya apa Ibu? Nggak betah saya di luar. Kebalik, nggak betah di luar. Kenapa? Cari makannya di dalam, bukan di luar. Udkhulu fis silmi kaffah. Jadilah orang Islam itu total. Islamkan pikiranmu, Islamkan perasaanmu, Islamkan tindakanmu, Islamkan aksimu. Saya mau tanya, ini kebetulan kita posisikan kampung, tapi Pak Manajer hadir. Mohon maaf saya tadi nggak nyampaikan kata sambutan, karena saya berburu ingin cepat selesai Pak. Tapi Ibu jangan takut. Yang penting kalau saya sudah berhenti, itu tandanya sudah siap saya ceramah. Ya. Nah, Pak Manajer, kita kebun sawit ya Pak. Sawit. Bukankah lebih dulu sawit jadi muslim ketimbang kita sepertinya? Kenapa kita yakin betul bahwa sawit itu akan mengeluarkan biji sawit? Bukan pisang, ini pisang apa ya? Pisang barangan. Kenapa? Karena sawit itu karakternya, dia sudah tunduk sama Allah. Setelah dia tunduk sama Allah, dia ditundukkan kepada manusia. Saya kalau ceramah di kebun-kebun, milik-milik perusahaan yang punya kebun, sering saya bilang, kesalahan berpikir kalian adalah ketika kalian menempatkan sawit sebagai produk, sebagai yang harus kalian eksploitasi, sebagai sesuatu yang kalian garap. Itu harus dirubah mindsetnya. Kesalahan seorang petani ketika datang ke sawah, dia mengatakan bahwa ini adalah produknya, ini usahanya. Tidak. Ada satu iklan menarik, saya lupa itu, bibit kecap bango. Nah ini Pak Rusdi teman saya langsung senyum-senyum dia, karena nama anak dia itu sama dengan nama bibit kecap bango. Apanya itu? Kacangnya. Dia bilang, saya punya anak, namanya si Anu, begini. Terus ada satu lagi, saya tinggal di kebun, namanya Malika. Iklan itu sederhana, tapi sebenarnya dia membangunkan satu mindset baru, bahwa tanamanmu hakikatnya adalah keluargamu, tanamanmu hakikatnya adalah saudaramu, tanamanmu adalah hakikatnya dia adalah timmu. Kau manajernya, mohon maaf Pak Manajer, tapi kau harus tahu dia adalah timmu. Maka apa hak dan kewajibannya? Kewajiban dia pasti dia harus mengeluarkan bibit sawit yang besar, kalau bisa dengan minyak sawit yang banyak di situ. Itu kewajiban dia. Tapi dia bilang, Pak, interupsi Pak, saya siap mengeluarkan biji sawit yang banyak, yang besar dan banyak minyaknya. Tapi saya minta tolong hak saya dipenuhi. Jangan pernah memahami benda-benda di sekitar kita itu sebagai sesuatu yang hanya kita eksploitasi. Subhanallah, ini yang dimaksud dalam action. Satu hari seorang laki-laki datang kepada Nabi. Sebelum dia nyampe, untanya di luar nyampe. Untanya lari sekencang-kencangnya dan berondok di belakang Nabi. Laki-laki yang datang ini rupanya pegang parang. Dengan terengah-engah dia sampai di dekat Nabi dan dia bilang, ya Rasulullah, itu untaku. Terus aku mau sembelih dia, tapi dia lari sekencang-kencangnya meninggalkan aku. Nah, ini banyak kejadian di hari-hari kurban.
Saya pernah menyaksikan lembu kurban lari ke jalan tol. Saya pernah saksikan ya. Di TV Bapak Ibu pernah lihat lembu kurban masuk ke rumah-rumah penduduk, merusak penduduk sampai akhirnya dibunuh dulu, baru tembak, baru mati. Ada lembu kurban yang sudah disembelih, habis disembelih tegak, jalan lagi, ngerumput lagi. Saya melihat ini tergantung perilaku kita. Alam ini kata pernah baca The True Power of Water? Bagaimana pengaruh air kalau dia dibicarakan? Maka kenapa kita disuruh untuk setiap beramal mengucap Bismillahirrahmanirrahim? Tahu apa maknanya Ibu? Dengan Bismillah sebenarnya kita mengawali dan meyakini bahwa tidak ada tindakan kita kecuali Allah yang akan menentukan keberhasilannya. Itu satu. Dengan Bismillah artinya kita sudah ajak Allah join dengan pekerjaan yang mau kita laksanakan ini, apapun itu. Kalau saya makan, saya ucap Bismillah, itu artinya saya ajak Allah join. Ya Tuhan, ini makanan, aku mau makan, ikut yuk, bantu saya makan. Maka dia akan membantu kita dengan menjadikan makanan itu setelah masuk ke dalam perut kita menjadi kebutuhan-kebutuhan di dalam perut kita. Itu kekuatan Bismillah. Kalau kita sinergikan Bismillah dengan kerja, artinya kita tidak mau gagal kerja kita. Ini yang belakangan diyakini oleh perusahaan-perusahaan besar dunia, bahwa kalau kita sudah berikhtiar membangun strategi, merencanakan sesuatu agar produk kita meningkat, maka sertakan 80%-nya, karena 20% saja itu usaha kita. 80%-nya urusan Allah. Kalau sawit hujan dari Allah, tanah milik Allah. Terkadang hujan datang, tanah bagus, sawit oke, tapi begitu digegrek turun buahnya, janjangannya dibawa ke pabrik, timbangannya banyak, rupanya timbangan janjang lebih berat ketimbang timbangan biji. Setelah dicek, biji besar, minyak sedikit. Kenapa? Karena kita melupakan kesertaan Allah yang akan menginjeksikan sawit ke dalam benih bibit itu. Masya Allah. Ini catatan-catatan. Udkhulu fis-silmi kaffah. Apa yang hilang dari umat Islam dunia sekarang, Ibu, Bapak? Saya akan ceramah lebih lama kalau ada ibu yang nggak nakut-nakutin saya. Saya sengaja keras ngomong supaya jangan ada yang nakut-nakutin saya. Tapi saya perhatikan mulai ada yang mulai buat saya takut berdiri di sini. Tahu Ibu apa maksudnya? Itu kalau orang ngantuk itu kan matanya tutup, ntar buka, ntar tutup, ntar buka. Itu saya udah mulai lihat gitu. Ini ngantuk nggak? Ceramah saya kecepatan atau bagaimana? Bisa dipahami nggak Bu? Bisa dipahami kan? Ini baru 1/14 dari ceramah saya. Jadi masih ada 3/14-nya. Tapi nyambung nanti di acara Isra Mi'raj yang 3/14. Ya, baik, kita lanjutin ya pelan-pelan. Udkhulu fis-silmi kaffah. Maknanya apa? Sebenarnya Allah tidak menyuruh kita jadi orang Islam saja, tapi Allah suruh kita Islami. Islami itu apa? Islami itu hidupnya nilai-nilai Islam dalam diri kita. Kalau bicara jujur, kita orang jujur. Kalau bicara amanah, kita orang amanah. Kalau bicara ikhlas, kita orang ikhlas. Kalau bicara bersih, kitalah orang bersih itu. Jadi bukan cuma tertinggal di Quran ajarannya, tapi hidup dalam diri kita. Cuma memang itu faktanya. Satu hari di Medan, ada seorang turis, kalau saya tidak silap orang Belanda katanya. Simpang 4 Jalan Pandu, bapak-bapak pasti tahu itu, pernah mati lampu. Lampu lalu lintasnya mati. Si turis Belanda ini sibuk lari ke sana kemari nyari di mana jual pita kamera. Karena rupanya pita kamera dia masih seperti yang lalu, masih film, pakai film, habis. Orang juga pada bingung karena di lintasan Jalan Pandu kan nggak ada jual itu. Tadi tanya orang, kenapa? Untuk apa? Mas, apa jawaban dia? Ini belum pernah kejadian di negeri saya. Apa yang belum pernah kejadian di negeri dia? Lampu lalu lintas mati, jalanan berubah macet. Ini dianggapnya kejadian langka. Dan kalau diambil foto, ini pasti foto yang sangat berharga. Maka kita bilang, ini tambahan dari saya.
Ada yang lebih istimewa dari itu, Anda nggak perhatian. Apa? Orang Indonesia memahami lampu lalu lintas itu berbeda. Kalau di negara Anda, merah tanda berhenti, kuning tanda hati-hati, hijau tanda jalan. Di Indonesia beda. Merah tanda berani, kuning tanda masih ada kesempatan jalan, hijau tanda jalan. Jadi kapan berhentinya? Benar nggak? Bahwa lampu merah orang masih nyelonong lewat, lampu kuning orang bergegas jalan, lampu hijau apalagi? Itu yang dimaksud hilangnya sifat Islami dalam diri kita. Ada peraturan tapi tidak diikut. Saya pernah ditangkap polisi lalu lintas di pinggir jalan. Bukan ditangkap tapi diberhentikan. Waktu itu saya bawa sepeda motor tanpa BK karena memang masih baru. Begitu diberhentikan, dia tanya, tahu salahnya Pak? Saya bilang belum tahu. Bapak pakai sepeda motor tanpa BK, nggak boleh ya Pak? Nggak boleh. Terus apa tindakan yang harus dibuat sama saya? Sepeda motor Bapak harus kami bawa. Oke Pak, silahkan. Saya serius, ini kejadian sama saya. Itu polisi nengok muka saya. Maksudnya, ya udah kalau memang harus dibawa, bawa. Saya kan salah. Oh nggak bisa gitu Pak. Nggak bisa gitu gimana? Ya kan kita bisa. Ya nggak mungkin lah. Bapak pulang naik apa nanti? Pokoknya lari sana, lari sini, muter sana, muter sini. Sampai terakhir saya bilang, Pak, Bapak maunya apa? Ya persoalannya kan sekarang Bapak udah salah, kata dia sama saya. Iya, saya sudah ngaku salah. Terus Bapak harus dibilang, silakan. Ya nggak bisa gitu. Entar lagi lari sana, lari sini. Sampai terakhir Pak, sudah azan maghrib. Saya mau sholat. Oh iya, saya juga orang harus pokoknya macam-macam. Sampai terakhir supaya Bapak tahu ya, saya 1 harian di sini Pak, capek loh Pak. Kadang air minum juga nggak ada. Nah sekarang Bapak maunya apa? Kalau bisa tolong dong untuk minum-minum kita lah malam ini. Kalau itu Bapak bilang dari tadi, kenapa nggak Bapak dari tadi ngomong begitu? Tapi ini nggak urusan kena sebab saya kena lelang harusnya, terus saya kasih Bapak uang minum kan? Oh nggak Bapak. Terus terang, anak saya 4 Pak. Saya gaji saya 1,5 juta sebulan. Dia panjang curhat. Saya bilang curhatnya nanti Pak, saya mau sholat. Oke Pak. Saya lupa berapa, nggak sampai 20.000 atau berapa saya lupa saya kasih. Tapi Pak, ini tidak saya berikan karena sebab saya salah urusan kendaraan saya. Ini saya berikan karena Bapak bilang tadi Bapak minta minum uang minum kan? Karena Bapak 1 harian di sini ya. Nah apa yang terjadi sama dia sama saya? Jawabannya tidak Islami. Saya tidak mengatakan saya benar, saya salah itu. Itu kejadian sekitar lebih 10 tahun yang lalu. Saya salah. Kenapa? Karena walaupun saya elakkan ke samping, masalahnya tetap sama. Sebenarnya yang benar apa? Nah, kenapa negeri kita terpuruk? Kenapa kita dapat rezeki presiden kayak yang sekarang ini? Istimewa betul. Di saat satu negeri bernama Suriah, Aleppo-nya diserang habis-habisan, anak kecil dibunuh, orang tua dibunuh, perempuan dibunuh, kota itu dihancurkan oleh komunis Rusia, oleh Syiah Iran. Presiden kita datang ke Iran senyum-senyum. Ketika PBB mengambilkan aksi untuk marah terhadap Aleppo, Indonesia masuk sebagai negara yang abstain memberikan keputusan. Jawabannya, pemimpinmu tidak jauh dari karaktermu. Kalau ketika memilih pemimpin mau kau pakai konsep wani piro, maka pemimpinmu tidak akan jauh memimpinmu dengan semangat wani piro. Kalau pemimpinmu kau pilih dengan semangat ketakwaanmu, maka kau akan muncul dipimpin oleh mereka-mereka yang juga orang bertakwa. Udkhulu fi silmi kaffah. Apa yang hilang dari kita? Kemampuan mewujud nyatakan agama kita dalam kehidupan. Di sini masalahnya. Ini pelajaran kita malam ini. Ya. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, nyampein sama kita, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya aku ini diutus
untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, mengaktifasi, mengonkan, menghidupkan akhlakul karimah dalam diri kita, supaya orang ngaku Islam. Katanya begini, kemarin ada seorang ibu ngaji sama saya di Medan. Dia tanya sama saya, Ustadz, itu kiai, profesor, doktor, kok ngomongnya nyeleneh gitu ya Pak Ustadz? Saya lantas bilang begini, Ibu, subhanallah, Ibu nggak tamat, nggak belajar agama, tidak punya gelar profesor di bidang agama, nggak paham delik-delik dalam jelimetnya agama, tapi hari ini mulut Ibu bisa ngomong. Itu profesor kok nyeleneh ya Ustaz? Itu Pak Kiai kok aneh ya Ustaz? Itu Buya kok lain ya Pak Ustaz? Tahu di mana sebabnya? Bukan karena hebatnya pemahamannya tentang Islam, tapi di dalam hatinya sudah on iman kepada Allah. Karena yang bisa melihat benar atau salah, yang bisa mengambil sikap setelah ada kebenaran dan dia ikut dalam kebenaran, setelah ada ketidakbenaran dan dia menjauh dari ketidakbenaran, itu bukan karena dalamnya ilmu agama, tapi lebih karena imannya hidup di dalam sana. Bilal bin Rabah tidak pernah merdeka, ditawarin merdeka. Bilal bin Rabah nggak pernah jadi orang kaya, ditawarin kekayaan, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu untuk merdeka, untuk jadi orang kaya, dia disuruh menanggalkan keimanannya kepada Allah. Subhanallah. Banyak orang-orang baik begitu dia diberikan jabatan tumbang. Banyak orang-orang soleh kita kenal sebagai orang yang mengerti Quran, dia mengerti hadis, dia banyak hafalan, kita kenal sebagai ustaz, dikasih jabatan blek. Kenapa? Karena ternyata daya imannya tidak bisa sampai ke sejauh itu. Jadi bukan persoalan tahu atau tidak tahu. Nanti kalau ibu ketemu dengan orang salah, ibu nggak bisa bilang padahal udah haji loh Pak. Bukan itu dalil orang bisa nolak kebenaran atau bisa mengikuti ketidakbenaran. Bukan. Orang menolak kebenaran karena ada iman di hatinya. Contoh, kemarin tiba-tiba saja setelah si Ahok menistakan agama, muncul manusia namanya Nusron Wahid. Habis-habisan belain Ahok. Nah, setelah dia habis-habisan belain Ahok, kita yang nonton, kita yang dengar bilang begini, ini orang kok aneh. Apa yang membuat kita bisa bilang ini orang aneh? Jawabannya sederhana, ada ilmunya sama kita dan ada iman yang hidup di dalam hati kita. Paham ya maksud saya kemana ya? Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau coba lihat siapa orang munafik di republik ini, nggak usah dalam-dalam kali buka Quran. Ayat berapa ya? Oh itu munafik. Enggak. Duduk saja. Sudah? Hidupkan televisi. Oke, pegang notes. Baik, cari acara yang berhubungan dengan Ahok. Oke, maka siapa yang mendukung Ahok tinggal buat checklist. Kalau bukan munafik itu pasti kafir itu. Saya mohon maaf, saya tidak sedang kasar, saya tidak sedang bersikap bukan. Tapi saya melihat memang begitulah keadaan. Tiba-tiba saja ada seorang ibu yang menenangkan si Ahok yang lagi mewek fotonya, dia berjilbab. Ibu tengok foto itu. Rupanya ketahuan ini tante yang pakai bajunya tergantung cuaca. Kalau cuaca lagi mendukung pakai jilbab, dia pakai jilbab. Kalau tidak, ya juga tidak. Tiba-tiba saja ketangkap polisi atau Densus seorang perempuan yang berjilbab lebar tapi alis bertato. Alisnya dikerok, kemudian ditempelin tato atau dibuat tato. Kemudian dia tidak pakai yang seperti biasa dipakai oleh para akhwat yang memang militan. Tidak. Cek punya cek. Rupanya gambar hampir telanjangnya juga ada. Ini dipesan dari mana? Artinya hari ini kita tidak mudah percaya kepada semua hal ketika di hati kita iman sudah hidup. Karena salah satu keuntungan beriman adalah mampu membedakan mana benar
dan mana salah. Tapi kalau saya bingung Pak Ustadz, nggak tahu yang mana benar mana salah, itu artinya ibu orang bingung. Berada di simpang jalan, belok kanan, belok kiri, nggak tahu kenapa? Karena ilmu tidak ada, iman nggak jelas. Kenapa ada orang sekarang mengkondisikan negeri kita seperti ini? Jawabannya saya bilang, pertama, kita umat Islam tahu berapa jumlahnya di Indonesia. Sekarang umat Islam paling tinggal sekitar 78%. Mayoritasnya akidahnya bukan tauhid tapi perut. Sama mereka yang penting cari makan. Kita tidak diturunkan Allah menjadi manusia di muka bumi cuma sekedar untuk cari makan. Kalau sekedar cari makan, kambing, ayam, lembu, kerbau sama nasibnya sama kita. Allah turunkan kita di muka bumi seperti yang saya bilang di depan tadi. Allah nyuruh kita ngurusin apa yang memang harus kita urus. Allah suruh ngurusin bagaimana sawit bisa jadi kawan kita, bagaimana pisang ini bisa jadi kawan kita. Ya Allah, ibu sekarang jambu bol itu udah takut nengok kita. Kenapa saya bilang takut? Dulu masa saya anak-anak, jambu bol itu besar-besar, ya kan? Sekarang segini udah hebat. Di sini betul nggak? Dulu durian kita masih jauh, udah kemana-mana wanginya. Sekarang durian stres nengok kita. Sampai hidung kita ke durinya pun kadang baunya nggak dapat. Dulu kucing, ya Allah sopan betul ibu kalau buang air hajat. Tengok kanan, tengok kiri, puter sana, puter sini, nggak ada orang baru korek. Ingat nggak? Dikorek pelan-pelan, tengok lagi. Ada orang datang nggak? Udah. Kalau jelas nggak ada, baru dia buang. Udah, siap buang, ngapain? Tutup lagi. Sambil tengok kanan, tengok kiri. Habis itu kemana? Jalan. Begitu jalan, bukan langsung pergi. Diciumnya bentar. Kalau rasanya masih bau, balik lagi. Subhanallah. Dulu kucingnya masih ngaji, Bu. Sekarang yang ngaji, yang ngajar ngaji udah nggak ada, ngaji nggak ada lagi. Sehingga kucing sekarang kita usir dari rumah, lari sekencang-kencangnya, berhenti di pintu muka, angkat kaki sedikit, atau kotorannya masuk dalam rumah. Saya pernah pergi ke satu, ini memang nasib juga, nasib lah. Saya makan di satu rumah makan, tiba-tiba kucing udah banyak, kayu-kayu tegak banyak, ini carinya kaki saya. Coba bayangin, akhlak kucing juga hilang. Padahal Nabi mengatakan, karena alam itu ikut dengan kita. Rumah ini kabarnya ada auranya. Kalau yang tinggal di rumah itu orang soleh, termasuk misalnya kayak Pak Soleh, ya, yang mengundang saya untuk ketemu bapak-bapak di sini, auranya hidup. Kita sering bilang adem. Rumah nggak cantik, tapi kalau saya stres duduk di situ nyaman, hilang stres. Ada banyak rumah orang cantik-cantik, kursinya mewah-mewah, tapi nggak pernah dipakai duduk. Itu pun dipakai cuma untuk hari raya, pun tamu nggak ada, nggak jadi. Kalau kita datang ke rumahnya, kue rame, tapi jarak duduk sama ngambil kue 2 meter, sehingga capek jalan dulu ambil kacang, balik lagi, terakhir malas. Sementara mau minum, mau biasa minum banyak, gelasnya dikasih yang kecil kali. Begitulah sekarang perkembangan. Lihat berkahnya. Bapak bisa perhatikan. Walaupun saya sampaikan begitu, dulu orang tua kita, kalau ayah dia pasti ada kerjanya, status. Ibu selalunya status ibu adalah ibu rumah tangga. Halaman luas, bisa tanam pohon. Belakang bisa ada tanam atau ternak ikan. Rumah luas, anak jarang. Orang dulu anaknya 2, minimal 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang anaknya 22. Saya ketemu orang kemarin, saya satu pesawat dengan orang Cina, tetangganya anaknya 18, satu induk. Sekarang sudah berubah zamannya. Suami pegawai bank anu, istri
pegawai bank anu, rumah kontrak, anak 2, teras kecil, halaman belakang nggak ada, jemur baju susah. Dulu orang tua kita jam 4, jam 5 sudah sampai rumah, udah bisa main-main sama anak. Sekarang jam 9, jam 7, jam 8 masih di jalan. Emaknya di mana, ayahnya di mana, anak sama siapa? Sama nenek. Nenek udah mual ngurusin anak terus dari anak-anak, sehingga akhirnya cara diamin anak, Masya Allah, wis nih pegang, pun ditarik nangis, kasih lagi tenang, tarik nangis. Sehingga siapa sebenarnya babysitter dari anak-anak kita sekarang? Handphonenya, televisinya. Terus apa yang terjadi sama mereka? Kehilangan kemampuan untuk bisa membaca Al-Quran. Ditanya kapan Nabi pindah hijrah ke Madinah, tidak tahu. Ada berapa jumlah anak Nabi, siapa namanya, tidak paham lagi. Ada berapa jumlah istri Nabi, siapa saja istri-istrinya, tidak ngerti lagi. Kenapa? Karena mereka sudah lebih tahu Pokemon, Angry Bird, game-game di mana saja. Mereka lebih paham itu. Handphonenya smart, tapi smart untuk merusak kita. Sementara ada berapa persen anak-anak muslim yang bisa mengerti bahasa Inggris, mengerti bahasa Arab, yang dikenal sebagai orang dari kampung kita. Ada berapa yang kemudian kita tekadkan bahwa tahun ini ada anak yang lahir, maka 30 tahun ke depan dia sudah harus berbicara di tingkat nasional. Jarang sekali orang tua berpikir begitu sekarang. Alah Pak, sekarang bisa hidup nyaman saja udah syukur Pak, bisa makan udah syukur. Kalau saya ada pekerjaan, kalau disuruh harus buka jilbab, nggak apa-apa Pak, yang penting bisa kerja. Kalau saya ada pekerjaan tapi kemudian sholat terganggu, nggak masalah lah Pak, yang penting anak-anak saya makan. Artinya secara akidah sudah ambruk dari hati ke perut. Pada posisi seperti ini kita sudah sampai seperti apa yang dibilang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan sampai zaman di mana kalian seperti makanan di atas meja yang berebutan orang mau makannya. Cina masuk ke Indonesia. Cina yang saya maksud Ibu, Tiongkok, bukan semua orang Cina di sini. Cangkul kita minta dari sana, kentang kita import dari sana, bibit cabai kita ambil dari sana, walaupun bibit cabainya belakangan ketahuan mengandung bakteri. Petaninya kita import dari sana, seakan-akan Indonesia negara dengan minoritas, dengan jumlah penduduk yang minus. Tidak, kita sudah lebih, kabarnya sudah sampai di atas 230 juta. Ada yang mengatakan 280 juta rakyat di Republik ini. Tapi seenaknya saja Cina-Cina melenggang dari arah timur, arah barat, arah utara, arah selatan Indonesia. Mereka masuk ke perairan kita. Saya nggak ngerti sedang kenapa negeri kita. Iran dengan Syiahnya, Amerika, lihat mantan menteri kita yang begitu keras menolak laboratorium yang kemudian melakukan Namru itu sekarang ditahan. Ini zaman di mana orang benar dikhianati, orang khianat dijadikan sebagai orang benar. Ini zaman di mana orang rakus dianggap sebagai orang yang zuhud, bersahaja, penampilan biasa-biasa, tapi rupanya gurita bisnisnya di mana-mana. Ini zaman di mana orang amanah dituduh khianat dan dipenjara, dan orang khianat diberikan jabatan yang banyak di luar sana. Ini zaman di mana ada orang yang tidak memiliki kemampuan diserahi jabatan, sementara ada orang yang memiliki kemampuan diabaikan. Ini zaman kalau Anda tidak bisa menjadi penjilat, maka Anda tidak akan bisa jadi orang besar. Nauzubillah min dzalik. Maka lawan ini. Lawan dengan apa? Lawan dengan kekuatan keyakinan bahwa sepahit apapun selama saya beriman kepada Allah, maka cepat atau lambat Allah akan memberikan solusi atau jalan keluar dari sini. Tahu Bapak kenapa kita merdeka? Ada sejarah yang hilang. Apa sejarahnya? Kita melawan terus-menerus. Kapan perlawanan berskala nasional mulai dideklarasikan di Indonesia? Setelah host Cokro Aminoto
mendirikan satu syarikat yang disebut dengan syarikat Islam. Maka sejak itu dia mengatakan bahwa tujuan daripada syarikat kita adalah bagaimana kita menatap Nusantara bersatu sebagai Indonesia. Tujuan syarikat ini dimunculkan sebenarnya adalah bagaimana jiwa nasionalis itu harus muncul di benak semua orang Islam. Tidak lagi ada perjuangan orang Jawa, tidak lagi ada perjuangan orang Sumatera, tidak ada lagi perjuangan orang Kalimantan, orang Sulawesi, kecuali semuanya harus untuk tujuan Indonesia merdeka. Sayangnya statement itu tidak pernah dicatat bagus dalam sejarah. Yang dicatat bagus dalam sejarah adalah perjuangan Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo. Pendirian hari lahir Budi Utomo dianggap sebagai hari kebangkitan Indonesia, padahal bohong itu semua. Saya tidak sedang meracuni berpikir Bapak Ibu, saya baca sejarah. Kenapa saya bilang bohong? Dr. Sutomo itu adalah seorang kejawen. Dia lebih suka, dia lebih percaya, dia lebih berpihak kepada kejawennya ketimbang kepada Islam sebagai agama. Dan ini manusia pernah menista Rasulullah dalam tulisan-tulisan yang disiarkan dalam penerbitan Budi Utomo. Cuma sejarah tidak jujur sama Islam. Mereka tidak mau tulis itu. Siapa yang mendesak Indonesia merdeka? Apa Soekarno yang mau Indonesia merdeka? Supaya Bapak tahu, Soekarno diculik dulu. Kenapa harus Soekarno? Karena ulama kita bilang dia yang cocok. Pertama, anak Indonesia yang sudah punya gelar sarjana dan ngambil sarjananya juga di Belanda. Dalam arti kata, dia belajar ilmu dan dia menguasai bahasa penjajah. Dia yang harus maju. Dan dia adalah murid dari Hos Cokro Aminoto. Akhirnya Soekarno mendeklarasikan Indonesia merdeka. Lihat coretannya banyak. Itu menandakan ini dipersiapkan secara mendadak. Ulama bilang kalau kau tidak deklarasikan Indonesia merdeka, maka yang akan terjadi nanti kita tidak akan bisa mengambil peluang ini lagi. Kau deklarasikan, kau presidennya, selanjutnya urusan kami. Tahu Bapak apa yang dilaksanakan oleh para ulama setelah itu? Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim. Nama ini jarang dikenal anak-anak ini. Itu adalah duta Indonesia pertama yang berdelegasi ke negara-negara dunia meminta agar dunia mengakui Indonesia merdeka. Dia pergi ke India menjumpai siapa Pak? Bukan Gandhi yang dia jumpai. Yang dari India, Ali Jinnah. Kenapa Ali Jinnah? Karena dia masuk melalui jalur Islam, Pak. Ali Jinnah mempertemukan dia dengan Gandhi. Targetnya cuma satu. Waktu itu Ali Jinnah ini kan bapak pendiri Pakistan. Dan waktu itu Pakistan belum ada, masih India semua. Bangladesh, India, Pakistan itu masih menjadi satu negara. Tolonglah bantu kami, akui Indonesia negara merdeka. Minimal ada dua. Terus dia pergi ke Mesir. Siapa yang dijumpai? Hasanul Banna, pemimpin Ikhwanul Muslimin yang sampai sekarang itu dikhianati perjuangannya di Mesir. Apa yang dilakukan oleh Hasanul Banna? Menggerakkan anggotanya untuk mengadakan munazarah. Munazarah kalau bahasa kita demonstrasi besar. Tidak kurang dari 300.000 anggota Ikhwan turun ke jalan menekan pemerintah Mesir agar mengakui Indonesia merdeka, dan berhasil. Habis itu siapa? Haji Agus Salim jadi menteri, jadi menteri agama, jadi presiden. Dia kembali mengajar. Siapa Haji Agus Salim? Orang yang menguasai 8 bahasa dunia dan otodidak. Dia belajar sendiri. Ini yang harus kita munculkan hari ini. Saya hakul yakin Indonesia sedang berubah baik, Bapak, Ibu, dengan munculnya aksi bela Islam belakangan ini. Kenapa saya bilang sedang berubah baik?
Karena yang memimpin di depan adalah orang yang tidak pernah meminta di negeri ini. Mereka selalu memberi. Saya mau tanya, apa yang diminta Habib Rizik selama ini sama pemerintah? Duit? Jabatan? Tidak ada. Mereka selalu memberi. Mereka bicara, terserah. Kalau saya bilang karakter dia itu la yakhafuna laumata laim. Dia tidak peduli dengan orang yang mencela dia, tapi dia konsisten untuk melakukan pembelaan terhadap negara dengan caranya. Ketika orang teriak bahwa ini gerakan untuk memecah Indonesia, NKRI, dia bilang apa? NKRI kalau pecah, harganya adalah darah saya. Kita siap berjuang untuk bagaimana jangan ada satu pasir pun bisa diambil oleh asing. Asing, itu bahasa dia. Dan gelombang ini luar biasa. Pertama 411, saya alumni. Kemudian 212, saya alumni. Jadi saya bisa bicara. Saya hadir di 411 Jakarta. Saya hadir di 212 Jakarta. 411 itu auranya adalah ngelawat. Tapi 212 itu berbeda. Subhanallah. Padahal cuma acaranya ngaji, zikir, selawat, dengar tausiah, sholat Jumat, habis itu pulang. 411 ada gas air mata, ada perlawanan, ada dorong-dorongan. Tapi ruh 212 itu yang jauh lebih luar biasa. Pertama, jumlah orang yang ikut 7 juta lebih. Kedua, Pak, di situ baru saya lihat, Bu, orang rebutan ngasih, bukan minta. Ada makanan, rebutan, Pak, ambil Pak, ya ini Pak, gratis Pak, ini kuenya ada Pak, ini nasinya, udah makan siang belum? Nah, kalau kurang 1, 2, nah, subhanallah, dari pagi itu. Ketiga, jumlah jutaan orang itu demi Allah, separuh hari Jakarta itu sejuk. Hujan turun, berhenti, turun, berhenti, turun, berhenti, sampai jelang sholat Jumat, Ibu, hujan tumpah dari langit. Saya saksi. Saya pertama nggak sadar untuk apa hujan ini turunkan Allah, tapi belakangan baru saya tersadarkan benar. Hujan ini diturunkan Allah pertama. Kita kalau kumpul di lapangan ratusan ribu orang, kan butuh water cannon kalau tidak ada hujan. Kenapa? Supaya sejuk. Ini Allah yang turunkan hujan, sejuk semua. Kedua, jutaan orang itu untuk kebutuhan wudhu tak mungkin bisa disiapkan secepat. Maka Allah bilang seakan-akan duduk di tempat kalian, gak apa-apa, aku kirim air wudhunya langsung ke tempat kalian. Ini air mata ngeleleh ini, Bu. Sampai sekarang gelombang dan gelora itu terus. Kemarin di Medan 12-12 kita juga melakukan acara subuh berjamaah, ada berapa titik di Medan melakukan. Sekarang insya Allah konsolidasi akan dilakukan ke daerah-daerah Sergei, Langkat, Deli Serdang, semua di Sumatera Utara. Kemudian di Jakarta sudah mulai muncul Koperasi Syariah 212, kemudian muncul Minimarket 212. Saya yakin kalau itu dideklarasikan di tingkat nasional, maka bukan kita belanja ke situ, banyak orang rebutan buka franchise. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang ikut 212 rata-rata bukan orang susah, middle up. Secara ekonomi mereka orang kaya. Tahu Bapak, bukan cuma jalan kaki, Ferrari juga ikut datang ke situ dan parkir, di mana pemiliknya turun dan ikut dalam acara aksi 212 itu. Kalau ada tuduhan yang bilang pada kali pertama Presiden bilang ada aktor intelektual, luar biasa ini aktor pasti maha kaya ini, karena bisa menggerakkan orang dari seluruh Indonesia untuk bisa naik dengan pesawat, naik dengan kapal laut, jalan darat, jalan kaki. Ini luar biasa, ini pasti sangat disegani ini manusia dan punya pengaruh jauh melampaui Presiden Indonesia ini. Itu masih 411. Ternyata 212 jumlahnya 3 kali lipat dari 411. Pasti maha kaya ini. Pasti dia menitipkan sesuatu ke dalam hati orang-orang itu. Kenapa? Dia bisa menggerakkan anak-anak santri ke dalam aksi 12. Ada saya melihat orang, bukan satu ibu, didorong pakai kursi roda, duduk. Untuk apa orang sakit bisa pergi ke situ? Orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek datang ke aksi itu. Lihat wajahnya, aura orang yang punya duit semua.
Aura orang yang di kantongnya bukan duit kertas tapi kartu kredit, ATM, kira-kira begitu modelnya. Yang nggak pergi juga seperti itu, resah, tidak bisa tidur, selalu nelpon. Bagaimana? Apa yang kurang? Apa yang harus kami siapkan? Sampai ada seorang ibu yang selalu menelepon saya dan bertanya, Ustaz, saya dengar Ustaz sakit. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaan sekarang? Padahal di dalam rombongan dia ada anak, di dalam rombongan saya ada anak dia. Tapi dia lebih peduli kepada saya waktu itu. Karena waktu itu saya memimpin rombongan. Tidak ada peristiwa seindah itu yang terjadi di Republik ini menurut saya. Minimal sepanjang saya hidup belum pernah ini ada. Tidak ada partai yang diteriakkan, tidak ada ormas yang diteriakkan, tidak ada nama tokoh yang diteriakkan. Yang ada satu nama, Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan dari pagi sampai tengah hari. Mereka menangis. Tidak ada makian, bunuh Ahok, mengsirkan Ahok, binasakan Ahok. Tidak ada. Ustaz Arifin Ilham AAG malah berdoa, ya Tuhan berikan hidayah kepada Ahok. Coba bayangkan, kemarahan yang luar biasa hanya mengucapkan berikan hidayahmu kepada si Ahok. Tapi akibatnya dahsyat. Itu yang sedang saya ingin tularkan sama Bapak. Mau ngapain? Jadilah muslim yang berkarakter di posisimu itu. Karena siapapun apapun kita akan dipanggil Allah dan akan ditanya sesuai dengan karunia yang dikasih Allah sama kita. Seorang rakyat tidak akan ditanya tentang apa yang sudah dia buat menjadi presiden. Tidak, dia akan ditanya apa yang sudah kau buat sebagai rakyat di negeri itu. Seorang ayah tidak akan ditanya peran ibu, tapi akan ditanya peran ayah. Seorang suami tidak akan ditanya peran adik ipar, tapi peran seorang suami di hadapan istrinya. Seorang kades, seorang manajer, seorang ustaz, siapapun mereka akan ditanya sesuai dengan kemampuannya. Nah, saya ceramahnya sambil nengok jam. Alhamdulillah saya merasa sudah harus berhenti karena sudah 1 jam 1 menit 58 detik. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya ibu-ibu, semoga gelora semangat ini tetap kita miliki. Dan semoga kita semua telah dalam daftar Allah untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menggunakan semua sisa waktu dalam hidup kita berdakwah, berjihad, memberikan kebaikan yang banyak kepada siapapun yang membutuhkannya di tengah-tengah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.